Hai, bertemu lagi di dalam pembacaan kita hari ini untuk hari yang ke-50. Oke, so macam biasa sebelum kita mulai pembacaan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami sangat bersyukur karena mempunyai kesempatan lagi untuk terus belajar tentang firman-Mu melalui pembacaan kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hikmat agar kami dapat memahami segala sesuatu yang kami bacakan di dalam buku ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So ya, hari ini saya akan bacakan di dalam hari yang ke-50 dalam buku Desire of Ages nomor 138 hingga 140. Yohanes adalah seorang murid yang kasihnya sungguh-sungguh dan dalam bersemangat, namun bersifat suka menyimpang. Ia sudah mulai melihat kemuliaan Kristus, bukannya kebesaran dan kuasa duniawi untuk mana ia selama ini telah diajar supaya pengharapannya melainkan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Ia asyik merenungkan pokok pikiran yang ajaib itu. Andreas berusaha membagikan kegirangan yang memenuhi hatinya itu. Setelah pergi mencari Simon saudaranya, ia berseru, "Kami telah menemukan Mesias." Simon tidak menunggu panggilan kedua. Ia juga sudah mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis, lalu dengan segera pergi ke Juru Selamat. Mata Kristus memandangi dia, membaca tabiatnya dan riwayat hidupnya, sifatnya yang lekas naik darah, hatinya yang berbelas kasihan dan menaruh simpati, cita-cita dan keyakinannya pada dirinya sendiri, hikayat kejatuhannya, pertobatannya, segala pekerjaan dan kematian syahidnya, semuanya dibaca oleh Juru Selamat. Lalu katanya, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas." Artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus menurut perintah itu, lalu dengan segera ia juga menjadi seorang pengerja bagi Kristus. Filipus memanggil Nathanael yang belakangan ini sudah berada di antara orang banyak ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus bahwa anak domba Allah. Menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Ketika Nathanael memandang Yesus, ia kecewa. Dapatkah orang ini yang mempunyai ciri-ciri kerja keras dan kemiskinan tersebut sebagai Mesias? Namun Nathanael tidak dapat mengambil keputusan untuk menolak Yesus sebab perkabaran Yohanes telah membawa keyakinan ke dalam hatinya. Pada waktu Filipus memanggil dia, Nathanael telah pergi mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi di bawah pohon-pohon yang rindang daunnya untuk merenungkan pengumuman Yohanes itu serta nubuatan tentang Mesias. Ia berdoa supaya kalau orang yang diumumkan Yohanes ialah pelepas itu, kiranya dimaklumkan kepadanya. Maka datanglah Roh Kudus kepadanya dengan jaminan bahwa Allah telah mengunjungi umatnya serta membangkitkan sebuah tanduk keselamatan bagi mereka. Filipus telah tahu bahwa sahabatnya itu sedang menyelidiki nubuatan, dan sementara Nathanael berdoa di bawah sebatang pokok ara, Filipus menemukan tempat perasingannya itu. Mereka telah kerap kali berdoa bersama-sama di tempat yang sunyi di bawah pohon-pohon yang rindang daunnya itu. Kabar kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Nampaknya bagi Nathanael merupakan jawab yang langsung bagi doanya itu. Tetapi Filipus masih mempunyai iman yang ragu-ragu, ditambahkan pula dengan ragu-ragu, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kembali ia prasangka timbul dalam hati Nathanael. Ia berseru, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Filipus tidak mengadakan perdebatan. Ia berkata, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dengan terkejut Nathanael bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?"
Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Itu sudah cukup. Roh ilahi yang telah bersaksi kepada Nathanael ketika ia berdoa sendirian di bawah pokok ara itu, kini berbicara kepadanya dalam ucapan-ucapan Yesus. Sungguh pun dalam kebimbangan dan agak menyerah kepada prasangka, Nathanael datang kepada Kristus dengan suatu keinginan yang ikhlas akan kebenaran, dan kini keinginannya itu dipenuhi. Imannya melebihi iman orang yang telah membawa dia kepada Yesus. Ia menyahut, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Sekiranya Nathanael telah percaya kepada bimbingan rabi-rabi, pasti ia tidak akan pernah mendapat Yesus. Oleh melihat dan menilai bagi diri sendirilah, maka ia menjadi seorang murid. Demikianlah juga halnya dengan banyak orang pada zaman ini yang dihambat oleh prasangka dari kebaikan. Betapa berbeza akibatnya sekiranya mereka itu mahu, marilah dan lihatlah. So, sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-50. So, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pelajaran Engkau hari ini, dan kami percaya bahwa setiap satu kami mempunyai keraguan dalam diri kami, terutama sekali dalam mempercayai Engkau Tuhan. Masing-masing kami mempunyai iman yang berbeza-beza ke atas-Mu, ke atas kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin Engkau terus menghantar Roh Kudus Engkau lebih kerap dan lebih mendekat dengan kami untuk terus mengingatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang harus kami sembah, dan Engkau benar-benar wujud, dan Engkau akan menyelamatkan kami suatu hari nanti daripada dunia yang fana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami, menyertai kami, memberikan hikmat di dalam pembacaan kami hari ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, terima kasih karena bersama dengan saya di dalam pembacaan kita hari ini. Jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Bye.